Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 7 ayat 6 demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara-saudara sekalian, pernyataan Paulus bahwa orang percaya telah dibebaskan dari hukum Taurat, bila tidak dipahami dengan benar menurut konteksnya, bisa menimbulkan salah paham. Akibatnya, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh melakukan apa saja, dan kalau berbuat dosa pasti diampuni dan tidak mungkin dihukum. Kesalahpahaman seperti ini sangat berbahaya sebab bisa membuat orang merasa aman karena sudah diselamatkan dari dosa dan maut. Padahal rasa aman mereka itu palsu, sebab sebenarnya mereka hanya sekedar mengakui secara intelektual bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka belum menyerahkan diri secara total kepadanya dan belum bertobat. Yakobus berkata bahwa percaya seperti itu sama dengan percayanya setan-setan. Saudara, dibebaskan dari hukum Taurat bukan berarti boleh berbuat apa saja, melainkan tidak lagi hidup di bawah kuasa hukum Taurat, sebab orang percaya sudah mati bagi hukum Taurat. Maksudnya, sebelum kita percaya dan menerima Kristus, hukum Taurat justru membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam diri kita untuk berbuat dosa. Mengapa demikian? Karena natur dosa kita membuat hal-hal yang dilarang justru menimbulkan keinginan untuk melakukannya. Dan hal-hal yang seharusnya dilakukan justru membuat kita enggan melakukannya. Setelah menerima Kristus, kita tidak lagi demikian. Karena hidup kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk menempatkan hukum Taurat pada posisi yang sesungguhnya, sesuai dengan maksud Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita, yaitu sebagai penuntun bagi kita untuk mengenali dosa-dosa kita, sehingga kita dapat mengakuinya di hadapan Tuhan dengan tulus dan jujur, mendapat pengampunan dan bertobat. Bertobat artinya berhenti menikmati dosa. Dengan berbuat demikian, kita mematikan dosa dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terus-menerus berproses untuk mematikan dosa dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah tanda bahwa kita sudah diselamatkan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan taat kepadanya.